yang saya muliakan. Patutlah di pagi hari ini menjelang siang kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat dan anugerahnya sehingga kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini. Saya di sini mewakili pihak sekolah akan mensosialisasikan program pemerintah tentang 7 gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, tentunya kenapa pertanyaannya perlu disosialisasikan ke orang tua, karena semua ini bisa terlaksana kalau orang tua juga mendukung, sehingga perlu kami sampaikan. Nah, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini adalah program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diluncurkan oleh pemerintah. Nah, apa yang mendasari sehingga pemerintah mengeluarkan program ini? Nah, yang mendasari itu yang pertama adalah perkembangan teknologi. Jadi kita semua bisa melihat bahwa perkembangan teknologi akhir-akhir ini sangat besar. Banyak membawa dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Kalau dampak positif tentu kita perlu syukuri. Nah, dampak negatif ini yang menjadi permasalahan. Dari perkembangan teknologi yang ada, berbagai macam hal yang negatif muncul. Jadi berimbang juga dengan hal positif, tapi hal negatif juga muncul. Di antaranya yang pertama itu terciptanya generasi yang instan. Generasi instan itu artinya mereka mau semua serba cepat, tanpa perlu tahu prosesnya bagaimana, intinya hasilnya. Kemudian melahirkan dari generasi instan itu melahirkan anak-anak yang kurang sabar, karena mereka maunya cepat sehingga tercipta karakter yang kurang sabar dalam menghadapi permasalahan, dalam menghadapi kendala, sehingga dapat kendala sedikit langsung down. Berikutnya, permasalahan yang selanjutnya adalah penurunan karakter dari peserta didik. Kita lihat bersama, kalau dulu kita begitu hormat terhadap orang yang lebih tua, baik itu guru atau bukan guru orang lain di luar sana. Intinya kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, rasa hormat itu terlihat sekali. Tapi sekarang bisa kita saksikan mungkin di sekeliling kita atau lewat media sosial betapa turunnya itu karakter anak. Mereka di sekolah berani melawan, di rumah juga begitu. Bapak dan ibu mungkin bisa rasakan ada ya anak-anak yang sekarang sulit untuk diatur. Nah, yang berikutnya mereka kurang pemahaman terhadap budaya karena perkembangan teknologi, sehingga budaya yang baik yang seharusnya itu mereka lestarikan perlahan-lahan mereka mulai tinggalkan. Dan berikutnya adalah tentang problematika kesehatan, di mana sekarang ini banyak terjadi judi online, obesitas, narkoba, pornografi, dan lain-lain. Nah, sehingga permasalahan yang ada ini harus dicarikan solusi. Nah, solusinya itu bagaimana? Solusi supaya permasalahan itu berkurang atau minim adalah kita harus membentuk karakter dari anak-anak kita sejak dini, sehingga generasi yang akan dihasilkan ke depan lebih baik. Jadi kita harus tanamkan kebiasaan-kebiasaan baik sejak dini agar mereka bisa mengimbangi perkembangan teknologi juga dengan hal yang positif. Mereka menghindari yang negatif dan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk hal yang positif. Nah, apa saja kebiasaan yang pemerintah harapkan kita tanamkan sejak dari PAUD, sudah kita biasakan? Apa saja yang harus kita lakukan sebagai guru, sebagai orang tua di rumah agar anak-anak itu memiliki kebiasaan yang baik, mulai dari bangun
sampai malam. Jadi itu 7 kebiasaan itu berlaku setiap hari, bukan hanya hari ini, tapi setiap hari kita biasakan anak kita. Nah, yang pertama ya, ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama adalah bangun pagi. Nah, bangun pagi ini kenapa kita harus biasakan? Membentuk anak itu bisa mengatur waktu. Dengan bangun pagi dia bisa memanage waktu. Kemudian dia lebih siap untuk menghadapi hari. Nah, kalau dia bangun pagi, dia tentu akan berpikir begini, saya hari ini jadwal pelajarannya apa? Saya siapkan bukunya, saya bawa air minum, atau mungkin orang tuanya masih tidur, mama bangun, saya suruh pergi sekolah, saya pakai baju belum disetrika, atau bagaimana? Sehingga ketika siswa itu terbiasa bangun pagi sejak dari kecil, nanti ketika SD, SMP, orang tua pasti tenang di rumah, tidak akan berteriak, bangun pagi, bangun sebelum terlambat. Tidak akan seperti itu, karena sudah terbiasa. Ya, jadi mereka akan lebih siap menghadapi hari, sehingga tidak ada lagi drama di sekolah terlambat. Ketika masuk belajar, ibu saya lupa buku karena buru-buru, atau pak saya lupa PR ketinggalan di rumah. Itu menandakan dia tidak siap menghadapi hari karena terlambat bangun. Ya, berikut yang kedua, beribadah. Nah, beribadah ini tentunya setiap orang tua itu menginginkan anaknya itu rajin beribadah. Oleh karena itu kita perlu dukung. Kalau di sekolah ya ada program ibadah itu setiap siang sholat, kemudian hari Jumat itu ada ibadah bersama, yang Muslim, yang Hindu, yang Kristen juga ada kegiatan keagamaan. Tetapi perlu didukung juga di luar sekolah. Anak-anak itu diarahkan, mungkin yang agama Islam itu mengikuti ngaji, yang agama Kristen mungkin rajin di sekolah itu atau ibadah, begitu juga dengan yang agama Hindu rajin mengikuti kegiatan keagamaan. Sehingga anak-anak kita terbentuk karakter yang religius. Mereka tahu rasa bersyukur. Kalau mereka punya rasa bersyukur di rumah, mereka akan menerima dirinya apa adanya, tidak membandingkan dengan orang lain. Syukur saya masih punya orang tua. Syukur saya masih punya rumah, saya tidak basah, saya tidak kena panas. Kalau mereka rajin beribadah, saya rasa itu mereka tidak akan pernah banyak mengeluh minta ini itu yang mungkin mereka tahu orang tua tidak bisa berikan, tapi mereka memaksakan. Tapi kalau anak-anak itu religiusnya bagus, mereka akan penuh dengan rasa syukur. Yang berikutnya adalah berolahraga. Nah, berolahraga kalau di sekolah memang setiap hari Sabtu kita senam pagi bersama. Cuman kalau di rumah ya perlu dukungan juga orang tua. Misalnya ada kegiatan-kegiatan olahraga dilaksanakan di desa, sore hari misalnya main voli atau main bola atau main takraw. Boleh, tidak apa-apa kalau mereka izin, mama saya mau ikut main voli di kantor desa atau di lapangan. Silakan, dipersilakan anak-anaknya supaya mereka terbiasa bergerak jadi tidak obesitas dan tidak malas. Kalau anak-anak itu terbiasa olahraga, mereka gesit, rajin. Sehingga dampak dari rajin berolahraga itu adalah mereka mempunyai badan yang sehat, kemudian mental yang bagus. Coba lihat anak-anak yang rajin berolahraga, mentalnya itu baik, kemudian kesehatannya juga baik. Berikutnya, makan sehat dan bergizi. Ini yang sudah yang keempat ya. Makan sehat dan bergizi di sini tidak perlu mahal dan mewah. Mahal dan mewah itu belum tentu juga sehat. Paling sehat itu sebenarnya masakan rumahan, daun kelor yang dikuah bening atau terong. Yang kuah-kuah bening itu justru sehat. Nah, orang tua diharapkan mampu memberikan itu. Jadi tidak perlu apa-apa yang mahal, tidak perlu. Yang penting ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada serat
kalau punya kelebihan lengkapilah dengan susu. Nah, kenapa perlu itu makanan sehat dan bergizi? Makanan ini membantu tumbuh kembang anak kita, sehingga membantu juga tingkat kecerdasannya. Kalau pagi-pagi ke sekolah, tolong biasakan sarapan pagi, sekalipun cuma nasi, tempe, sayur. Itu sudah mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh. Dan kalau kita yang memasak sendiri di rumah, kita bisa pastikan bahwa bahan yang kita gunakan baik, segar, kemudian kita tidak perlu menambahkan bahan-bahan pengawet, dan kita tidak perlu membeli makanan instan atau makanan yang cepat saji. Justru itu yang sebenarnya tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi orang tua kami minta diperhatikan untuk sarapan pagi, khususnya karena selama ini anak-anak itu kalau upacara bendera sering lemas, bahkan ada yang rubuh. Begitu ditanya, tadi ada sarapan? Tidak. Nah, kenapa tidak? Buru-buru. Kenapa? Terlambat bangun. Nah, itu kebiasaan ini berkaitan satu dengan yang lain. Jadi, kalaupun dikasih uang jajan, tapi kasih sarapanlah sedikit supaya sampai di sekolah masih ada modal di perut sambil menunggu jam istirahat. Jadi kalau SMP itu jam 7 sudah bel. Kemudian jam 7.15 sudah masuk di dalam kelas belajar, istirahatnya jam 10. Jadi kalau dia datang sudah jam 7 sudah del, biar dia bawa uang banyak, dia tidak sempat ke kantin. Nah, perutnya sudah keroncongan karena tidak sarapan dari rumah. Jadi kami harapkan pengorbanan para ibu-ibu supaya bangun lebih awal mempersiapkan sarapan untuk anak-anak. Dan yang berikutnya, yang kelima adalah gemar belajar. Nah, gemar belajar tentunya kami pihak sekolah selama di sekolah itu menjadi tanggung jawab kami untuk mendidik anak-anak Bapak dan Ibu sekalian. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk perkembangan pendidikan anak-anak kita. Cuma kami juga perlu dukungan dari orang tua. Ketika di rumah misalnya pulang sekolah, tolong ditanya, tadi ada belajarnya apa, ada tugas tidak. Dengan bertanya seperti itu, anak-anak akan merasa, oh ternyata orang tua saya memperhatikan belajar saya. Sehingga mereka sampai di sekolah pasti akan fokus belajar, karena pikirnya paling sampai di rumah saya mau ditanya lagi, tadi belajar apa? Kalau saya tahu pasti sampai papa saya mau bilang, nah di sekolah berarti cuma bermain. Tadi belajar apa tidak ditahu. Jadi itu bentuk dukungan terhadap anak-anak kita. Kalau memang kita bisa bantu mereka belajar lebih baik lagi. Oh, ada PR kesulitan mana? Coba, siapa tahu mama bisa bantu. Siapa tahu bapak bisa bantu. Kalaupun orang tua tidak bisa, boleh dicarikan solusi. Oh, siapa temanmu yang bisa? Oh, si A. Mari pergi ke sana supaya belajar sama-sama. Sehingga ketika anak-anak itu merasa mereka diperhatikan, merasa mereka usaha mereka untuk belajar itu dihargai, mereka akan dengan sendirinya akan senang untuk belajar. Berikutnya yang keenam adalah bermasyarakat. Nah, bermasyarakat ini implementasinya itu kita membiasakan anak-anak itu peduli dengan lingkungannya, peduli dengan orang lain di sekitarnya. Kemudian kalau ada kegiatan di desa, mari kita ajak anak-anak kita ikut serta supaya dari kecil mereka terbiasa. Atau mungkin ada tetangga atau orang lain yang kesusahan, kita bisa mengajak anak-anak kita untuk membantu, sehingga dari kecil mereka terbiasa peduli dengan lingkungan, tidak hanya berdiam diri di rumah, mengurung diri, tidak bergaul dengan orang lain. Jadi kita biasakan mereka bergaul, tapi dalam hal ini ya pergaulan yang positif. Jangan juga kita biasakan bergaul sehingga biar duduk di deker, padahal anak sekolah tapi jam 10 malam masih di deker. Kasihan kalau seperti itu. Jadi kita ajak anak-anak kita terlibat dalam masyarakat. Kalau ada orang berduka, kita ajak, jangan hanya kita sendiri yang berangkat. Kita ajak mereka, tidak apa-apa, supaya mereka terbiasa. Oh, ternyata kalau ada orang yang meninggal, saya harus seperti ini, saya harus datang berkunjung, saya harus datang menunjukkan keprihatinan dan rasa turut berduka cita, atau hal-hal lain yang sering kita lakukan di dalam masyarakat. Berikutnya yang ketujuh adalah tidur
cepat ini memastikan anak kita mendapat istirahat yang cukup sehingga dia punya tenaga, punya energi untuk bangun cepat besok paginya. Ya, jadi dari 7 kebiasaan itu berkaitan satu dengan yang lain dan dilakukan sepanjang hari. Mulai dari bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan terakhir ditutup pada malamnya dengan tidur cepat. Ketika anak-anak kita jam 9 pagi, jam 9 malam sudah tidur, pasti esok paginya jam 5 subuh pasti sudah bangun. Kalau tidurnya nanti jam 2, lah itu yang jam 7 biar lagi sorry korek dipanggil, tidak bakaran dari tempat tidur. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini ya, ada yang memang menjadi kewajibannya sekolah, tetapi kalau saya lihat kebanyakan itu akan terjadi di luar lingkungan sekolah atau di rumah, sehingga 7 kebiasaan ini bisa terlaksana kalau kita saling bekerja sama antara keluarga, pihak sekolah, dan masyarakat. Biar di sekolah kita selalu bilang bangun pagi jam supaya jangan terlambat besok. Tapi kalau di rumah orang tua tidak mendukung, membiarkan anak tidurlah, ya program itu tidak akan terlaksana. Sehingga program ini sebenarnya bertujuan untuk membentuk karakter anak sejak dini, dan tujuan secara menyeluruh itu membangun generasi bangsa yang berkarakter cerdas, mandiri, bertanggung jawab, religius, dan peduli dengan lingkungan atau peduli dengan orang lain, punya rasa empati terhadap orang lain. Jadi itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi kami pihak sekolah mengharapkan dukungan dari orang tua untuk memantau anak-anak di rumah agar program pemerintah yang sangat baik ini bisa terlaksana. Bagaimanapun kami berusaha, kalau tanpa dukungan dari Bapak Ibu sebagai orang tua, pasti semuanya itu sia-sia, tidak akan terlaksana. Ya, demikian penyampaian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Santi yang memberikan atau yang mensosialisasikan bagaimana 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan atau Menteri. Selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pembahasan baju seragam sekolah atau baju olahraga dan baju batik. Ini untuk